Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina insyaallah wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bertatap muka dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bertolabul ilmi. Dalam rangka apa nggih, Bapak Ibu? Tolabul ilmi. Ya. Tolabul ilmi itu artinya apa? Menuntut ilmu, ya. Karena yang namanya menuntut ilmu itu tidak hanya melulu di bangku-bangku formal seperti sekolahan, ya. Dari tingkat paling rendah TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tapi yang namanya menuntut ilmu itu bisa berlaku di mana saja, ya. Baik itu formal ataupun informal, formal maupun non formal. Kalau formal tadi sudah disebutkan seperti di sekolah, ya. Adapun yang non formal diantaranya seperti di masjid, ya, atau TPQ, madrasah diniyah, atau yang semi formal dan non formal PKBM. Zaman sekarang ada PKBM, ya. Maka apalagi itu kita selaku muslim, kewajiban kita yaitu sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin atau kama qala. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita tergolong ke dalam pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah masjid apa nggih? Masjid Aisyah, masyaallah. Kayaknya saya baru pertama kali kesini nggih. Maka harap maklum apabila tadi kesasar. Kesasar. Ini perapatan yang pertama, aduh, mana ya? Tahunya yang mentoknya jalan itu Gunung Wilis itu yang jebol Penyarang. Kalau dari sana mungkin tahu ya, tapi berhubung waktunya udah mepet, jadi saya potong jalan lewat Segara Langu, lewat apa tuh tulisannya MJ Forest. Jalannya kepenak ya, ora apa-apa lah. Yang namanya thalabul ilmi itu insya Allah termasuk ke dalam termasuk ke dalam salah satu jihad, ya, salah satu jihad. Makanya ya yang namanya jihad harus dijalani, ya. Jalannya kayak apa? Angkati baik, ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang melihat flyer atau pamflet kajian sore hari ini atau tidak, ya? Kalau jamaah sini wonten sing sampun merisani jadwalnya napa temane dereng nggih? Sampun napa? Iya. Itu kemarin bahkan tadi pagi, ya, saya ditanya oleh panitia bagian broadcast humas. Mas saya tapi memang sudah siapkan dari kemarin, kurang lebihnya insya Allah judulnya apa? Ampun Gumede, nggih, alias aja Gumede.
Kemudian niku napa sih nggih? Pada baik kali sombong. Ya, mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu sekalian bukan termasuk orang-orang yang sombong. Rasulullah SAW telah bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji zarrah atau mungkin ada yang menerjemahkan sebesar biji atom apa ya? Ya kayak gue lah. Ya sing menggambarkan sesuatu yang paling kecil di dunia ini, ya. Yaitu katanya biji sawi, ya, atau atom. Kemudian dikatakan tadi belum selesai ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih terdapat secuil kesombongan. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya, itu tadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sungguhnya seorang laki-laki tiang jaler niku, jangankan tiang jaler, ibu-ibu nggih atau perempuan juga suka nggih. Napa? An yakuna saubuhu hasanan. Ya, dia suka kalau bajunya itu bagus, nggih. Wonten sing mboten seneng nggih ageman ingkang sae. Napa malih ngenjang sekedar malih badan, nggih. Pasti kepengine pakai baju baru. Nah, itu udah fitrah ya, fitrah. Ini naluri dasar manusia. Wa na'lu hasanatan, dan juga sandal atau sepatunya juga bagus, pengennya seperti itu. Itu seorang laki-laki ya. Ya, ini berarti berlaku umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian beliau SAW melanjutkan qol, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah maha indah, maha bagus, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyukai atau mencintai keindahan. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan yang dimaksud dengan al-kibar atau kesombongan itu adalah batarul haq. Napa niku? Menolak atau menolak atau mengingkari kebenaran. Al-haq niku namanya kebenaran. Kebenaran sanes ngarah menang dewek, sanes ngarah napa? Ngarah bener dewek sanes, ya. Sing dibener al-haq niku datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, al-haqqu min rabbika dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Kemudian beliau selalu melanjutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, dan juga definisi daripada kesombongan itu adalah merendahkan atau meremehkan manusia. Ya. Napa kaitane hadis utawine materi niki kalih seniki kita sedaya wonten ing sasi Ramadan. Dinten ingkang kaping pinten nggih? 17. Nah, 17. Berarti kita sudah berada di menit-menit atau detik-detik terakhir, ya. Ibarat kita kalau orang lari itu, orang balap lari, ya, balap melayu, ya, entah itu maraton, entah estafet ataupun apapun itu, ya, sudah hampir mencapai garis finish, ya. Maka apalagi di bulan Ramadan ini, ya, kesempatan yang ada ini adalah harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, okay? Kalau mungkin di awal kita masih banyak lalainya atau di pertengahan, maka di penghujung bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Kembali ke judul atau tema pada sore hari ini, yaitu aja gemede. Aja gemede pripun nggih?
aja gumedhe upami menyangka ya, ada aja gumedhe ngerasa lamun puasane wis sempurna, wis arep rampung, wis arep bebas ya. Jadi dia menyangka bahwa Ramadan sudah mau usai. Wah, dalamane garis finish, dalamane bubar ya. Itu aja gumedhe yang pertama. Kemudian aja gumedhe yang kedua, dia menyangka sudah lepas dari kewajiban. Wah, dalamane wis arep bubar puasane, wis bebas dari kewajiban. Nggih. Itu aja gumedhe yang kedua. Kemudian aja gumedhe yang ketiga, dia menyangka bahwasannya ketaatan itu hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Ya. Nah, ini keliru, nggih. Kemudian yang keempat, menyangka kalau ba'da atau setelah Ramadan sudah selesai dari ibadah. Jadi dia menyangka kalau Ramadan sudah selesai, udah hari raya Idul Fitri, udah bebas, ibadahnya pun bebas. Dalam artian selesai, wis rampung finish ya, boten kados niku. Kemudian yang kelima juga menyangka sudah banyak amal di bulan Ramadan. Di antaranya merasa sudah khatam Al-Quran, kemudian sudah rutin atau rajin melaksanakan ibadah sholat tarawih atau sholat malam, atau juga sholat wajib berjamaah selalu di masjid ya. Itu jangan kira ya, jangan sombong, aja gumedhe dikira anggar wis melakukan kabeh semua itu kita bebas dari yang namanya fitnah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Bakar Al-Muzani pernah mengatakan, "Ya ibna Adam, in arata an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaik fa ghammid 'ainaik." Wahai anak manusia, apabila kamu ingin mengetahui seberapa banyak, seberapa besar nikmat atas Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepadamu, maka hendaknya kamu ghammid ainaik. Apa niku? Memejamkan mata. Coba dipejamkan mata, dipikir-pikir betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, ya. Maka kembali kewajiban kita sebagai muslim yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Ya. Kemudian hakikat syukur itu adalah hendaknya hakikat daripada syukur itu kita memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dengan cara memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aja gumedhe, aja abong-abong wis ngerasa wis puasa dalamane ngrampung ya, urung tau medhot ya, trawahe juga ora tau bolong. Wis bebas. Enggak ya. Tapi hendaknya kita terus melanjutkan ibadah kita ya. Minimalnya menjaga yang sudah biasa dilakukan di bulan Ramadan, syukur-syukur dijaga. Ya, syukur-syukur apalagi malah kalau ditambah, ya. Dan mensyukuri nikmat itu dengan cara memperbaiki ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa. Okay? Dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti takwanya kudu di refresh terus, di upgrade terus, di update ya. Aja sing di update ku WA netok ya, tapi iman juga harus di update ya. Update WA, update status ya, update IG dan seterusnya.
Jangan hanya itu aja, tapi yang lebih penting daripada itu, bahkan hakikat kehidupan kita di dunia adalah mengupdate keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tadi telah disebutkan berada di hari ke-27 Ramadan. Bapak-bapak, alhamdulillah, atau adik-adik, ada yang belum pernah pedot puasanya? Hah? Ada apa enggak? Ada? Ya, Rasida berarti. Ya, kalau ada adik-adik kelas 6 ke bawah ya, kelas 1, kelas 5 mungkin tidak belum pernah bolong puasanya, maka itu bagus sekali ya. Apalagi kalau belum balik ya, misalkan usia kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3 ya, itu lebih baik lagi untuk melatih supaya nanti kalau sudah besar, sudah balik, tidak tidak kaget. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya kita sedang berada di bulan Ramadan, dan puncak amalan ibadah di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa atau siam ya. Tentang puasa ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu ada dua tingkatan. Tiang puasa niku wonten kategorine kalih tingkatan. Tingkatan utawi kategori ingkang pertama niku napa? Orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan saat puasa. Ya. Jadi orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan-larangannya. Yang pertama itu tidak makan, tidak minum, ya. Yang ketiga tidak melakukan hubungan intim suami istri, ya. Dan yang ketiga hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang pertama dari orang yang berpuasa. Ya, dia tidak bermaksiat kepada Allah. Selain yang sudah jelas membatalkan puasa, juga tidak bermaksiat. Ya, tidak bermaksiat. Meskipun mungkin maksiat itu tidak membatalkan puasa, ya. Tidak membatalkan puasa secara langsung. Tapi dengan maksiat itu bisa mempengaruhi puasa, dalam artian sing maune kudune ganjaran niku full, tapi dadine mboten full, nggih. Atos misalnya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu di sini mungkin tidak ya. Misalkan ngrasani tanggane nggih. Ibu-ibu mboten to mriki nggih? Mboten salah. Nggih. Itu kadang hal-hal sepele yang kita tidak sadar, ternyata itu akibatnya bisa merusak pahala ibadah puasa kita, nggih. Kemudian karena orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum serta hubungan suami istri yang halal karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan kenikmatan di surga seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 24, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, dengan nikmat, dengan lezat, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Tentang ayat itu, ayat yang ke-24 dari surat Al-Haqqah, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Al-Imam Mujahid, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, bahkan dikatakan ahli tafsirnya, di antara ahli tafsir tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan tentang ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Ayat Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Nah, itu tingkatan puasa yang pertama, yaitu sekedar meninggalkan yang membatalkan puasa dan meninggalkan hal-hal yang haram dan hal-hal yang maksiat. Jangankan itu ya, kadang-kadang mungkin masuk kategori satu saja kita mungkin berat nggih. Berat mau mboten?
Berat apa mboten? Napa gampang? Wah, gampang, hebat berarti ini, ya. Saya aja kadang-kadang nggak kerasa ya, namanya manusia ya. Ijik-ijik, ora kerasa ngomong batire tanggane dan seterusnya, ya. Itu tadi tingkatan pertama. Tingkatan kedua, berpuasa atau menahan diri dari berbagai hal yang diharamkan baik di bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Ya, tingkatan kedua bagi orang yang berpuasa adalah menahan diri dari berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, ini tingkatan yang kedua. Ini tingkatan ingkang paling sae, nggih. Ketaatan yang dilakukan bukan saja dilakukan pada saat bulan Ramadan saja. Bukan hanya saat puasa saja. Ya. Akan tapi sepanjang waktu, ya. Orang tersebut terus konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ia pun tidak melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggalkan kenikmatan dunia dan mengharap balasan di akhirat kelak. Sehingga hari berbukanya yaitu waktu merasakan nikmat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, nggih. Nah, niki perlu diketahui bahwasanya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar bagi orang-orang yang beriman adalah nanti di akhirat kelak yaitu bertemu dengan Allah, nggih. Karena ini adalah yang dicita-citakan oleh orang-orang yang beriman, ya. Karena orang-orang beriman sudah merasakan kepahitan hidup di dunia, maka sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, puncaknya itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan kedua ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Ya, tentang dua hal tadi. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali melanjutkan, siapa yang berpuasa menahan syahwatnya di dunia, ia akan dapati kenikmatan tersebut di jannah surganya. Ya, nek biyen nang dunia, ya, apa? Misalkan tidak boleh minum minuman keras, maka nanti miras di sana, khamar di akhirat boleh, nggih. Tapi di akhirat nang dunia mboten angsal. Siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah, maka ia akan menantikan balasannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti akan datang. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan didatangkan. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui juga bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sepanjang hidup, nggih, sepanjang hayat, nggih. Bukan di waktu kecil saja, nggih. Wonten kan biasanya kadang-kadang mboten sedaya, nggih. Anake diperintah ngaji, maring masjid musala, maring langgar, TPQ, kon belajar maca Quran, atau bahkan sholat berjamaah di masjid. Tapi kadang-kadang, tapi insya Allah kalau jamaah sini enggak ya. Kadang-kadang bapaknya, orang tuanya malah leha-leha nang omah, ya. Anaknya kon pada sholat jamaah nang masjid, bapaknya malah nonton TV bae, ya. Ya mending kalau sholat sendiri di rumah, ya. Nah, kalau nggak sholat, ya parah lagi, ya. Kan seperti itu. Atau ngaku-ngaku KTP-nya tulisannya Islam, tapi tidak menjalankan syariat Islam. Syariat Islam yang pertama, yang agung, yang utama yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Okay. Dan bagi kaum laki-laki hendaknya diutamakan, ya,
Kalau tidak mau dikatakan wajib, ya, yaitu melaksanakan sholat berjamaah senantiasa di masjid, ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kita beribadah di dunia ini yaitu sepanjang hayat. Sepanjang hayat berarti dari lahir sampai napa nggih? Sampai mati, nggih. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Nggih. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99. Ya, maka mari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Aisyah, kesempatan kita yang berada di hari-hari terakhir ini tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Syukur bisa dimaksimalkan, ya. Kalau yang sudah pernah khatam Al-Qur'an, ya ditambah lagi, ya. Kalau yang belum khatam, ya segera dikhatamkan, ya. Kalau yang dulu mungkin di awal-awal, di tengah-tengah bulan Ramadan tarawih akeh bolong-bolongnya, maka syukur di 10 malam terakhir ini jangan sampai bolong, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri au man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam bulan Ramadan, berarti salat apa? Salat tarawih, nggih. Di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam rangka, ya, atau karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga karena ihtisab, yaitu mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikut adalah ada perkataan salah seorang ulama salafus saleh. Orang-orang yang soleh di zaman dahulu, ya, zaman dahulu. Yaitu zaman sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau zaman para imam mazhab, ya. Itu adalah Imam Bishr. Beliau pernah mengatakan, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan." Ya. Seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum adalah kaum atau orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Nah, ya. Ini di bulan Ramadan, berarti full, ya, mungkin dari awal hingga akhir. Lah apa maning ger? Wong sing salate kur setahun ping pinten? Ping pisan. Wonten tiyang salat setahun sepisan? Pindho. Oh nggih, kalih Idul Adha nggih. Ini dikatakan Imam Bishr tadi, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang yang mengenal Allah, yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Lah ini Ramadan beora kur setahun ping pindho. Kur salat Id. Ya puasane mbuh, ya. Mungkin esuk-esuk melu sahur karo bojone karo anake nang pasar umpetan. Nah, alasannya kena panas banget ini. Ngelak ya. Ya kena puasa kena ngelak. Ya, namanya puasa kan yang paling dasar banget itu kan menahan lapar dan haus, ya. Ya bagaimanapun juga harus ditahan, ya. Ya. Tadi dikatakan, dilanjutkan perkataan Imam Bishr, "Inna shaliha alladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha." Sungguhnya orang yang saleh itu, orang yang benar-benar saleh itu, orang saleh yang sejati, yang hakiki, yaitu orang yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun. As-sanata kullaha. Orang yang soleh, yang sejati adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Nah, itu tadi dikatakan Imam Bishr, ya. Jadi, ya, oleh Imam Bishr tadi udah udah dikabarkan ngemben kue bakalana, ya, kaum menungsa yang mengenal Allah, yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan, ya.
Dan di sini oleh Imam Bishr juga tidak disebutkan bahwasanya orang tersebut tidak muslim, enggak, tapi tetap muslim, ya. Ngakune muslim, katanya muslim, tapi ibadahnya setahun pisan pindo, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Adha juga mungkin tidak sholat, alasannya sibuk, ya, sibuk gawean nang kota ape gawean, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sitata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan. Summa yad'una Allah sitata ashhur an yataqabbalahu minhum. Ya, dahulu sebagian para ulama salafus saleh mengatakan atau mereka berdoa, ya. Dahulu para ulama salaf sebagian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan full sebelum Ramadan, ya. Selama 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka berdoa supaya mereka bisa masuk menjumpai bulan Ramadan, ya. Karena apa? Karena tahu bahwasanya ganjaran pahala ibadah di bulan Ramadan sangatlah besar, ya. Maka mereka sangat berdoa. Coba bayangkan berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, ya. Kalau kita bahkan mungkin bulan Sya'ban saja santai, ya, nggak mikir puasa poro, ya, ais kalem, ngotin tekan nih. Orang-orang pada mempersiapkan bulan Ramadan, ya. Di antara hal yang disunahkan yaitu apa? Sebagai ibarat orang kalau mau lomba kan nggak bisa ujuk-ujuk lomba, ya kan, harus latihan dulu, ya. Latihannya di bulan Sya'ban atau bahkan Rajab, puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Di antara itu namanya apa? Pemanasan, ya, pemanasan. Nanti kalau udah masuk bulan Ramadan itu baru gerakan inti, ya, gerakan inti kalau olahraga, ya. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi dilanjutkan perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dahulu para ulama salaf 6 bulan sebelum masuk Ramadan berdoa supaya mereka bisa masuk bulan Ramadan dengan selamat, dengan sehat, sehingga bisa menjalankan ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Summa yad'una Allah sitata ashhur an yataqabbalahu minhum. Kemudian selepas bulan Ramadan, mereka para ulama 6 bulan selanjutnya berdoa supaya ibadahnya di bulan Ramadan diterima, ya. Jangankan 6 bulan begitu takbiran wis kelalen, ya. Iya Pak, enggak? Wis kelalen. Begitu besoknya hari raya. Kalau zaman dulu, ya, saya waktu kecil itu, ya, naudzubillah min dzalik. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah tidak ada, ya. Badak harusnya memperbaiki diri, malah orkes gede-gedean, yang mana mengundang orang pada mabok. Terus kemudian betul Pak, zaman riyin teng Sipari, ampun bodon pasti H-2 apa H+3, ya. Wah, nanggap orkes. Nggih, Mbok. Kemudian betul zaman riyin. Kalau zaman ari terus kemudian, ya. Terus, ya, namanya kemaksiatan kan mengundang kemaksiatan yang lain, ya. Kemaksiatan itu mengundang kemaksiatan yang lain. Apa? Mengadakan dangdutan sehingga menimbulkan orang pada mabok. Atau sebelum mabok joget, gelut, ya kan? Kemaksiatan. Tambahin mabok, bermabok gelut maning. Hingga akhirnya terjadi tawuran antar desa, ya. Zaman dulu, zaman riyin kula tasih alit pernah menangi, nggih. Mboten sae, nggih. Sipari tawuran karo labok. Terkenal banget min. Ngantek diluruk, ya, Sipari labok ngono. Waduh, jan. Ora main. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, ya. Semoga ini tetap dijaga bahkan ditingkatkan, ya. Ya, jangankan, ya, kalau kita zaman dulu kayak gitu, ya. Para ulama itu dulu apa? Sampai 6 bulan berturut-turut setelah selesai bulan Ramadan,
mereka senantiasa berdoa supaya ibadah di bulan Ramadan diterima. Karena tidak ada yang menjamin bahwasanya ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bedanya ulama dengan kita, ya. Bedanya ulama dengan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengisyaratkan hal ini, ya. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ya, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Nggih. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah arsadani Allah wa iyyakum. Ingat, kita belum selesai. Masih ada berapa hari nggih? Berarti 27, 28, 29, 30. 3 hari, ya. Mudah-mudahan kalau tidak nanti sidang isbatnya tidak bergeser, maka insya Allah tetap hari Kamis, ya. Kalau hari Kamis berarti Ramadannya full 30 hari, ya. Kalau sampai Rabu full 30 hari, ya. Berarti sidang isbat biasanya di tanggal 29 hari Selasa insya Allah. Nah, kita sebagai muslim hendaknya mengikuti keputusan pemerintah. Ya. Kita masih ada 3 hari di bulan Ramadan ini, maka jangan sia-siakan, ya. Jangan sia-siakan, dan kita belum selesai. Ya, di akhir-akhir Ramadan ini kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya SAW untuk memperbanyak ibadah kita, ya, terutama di 10 atau di malam-malam ganjil, ya, meskipun ada perbedaan pendapat para ulama atau para sahabat, ya. Karena ya kalau bulannya full 30, ya, 10-nya berarti dari 21. Tapi kalau bulannya nggak full 29, maka 10 terakhir masuknya di tanggal 20, ya. Karena di malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu ada apa yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Itu malam kemuliaan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Apa itu malam kemuliaan? Allah melanjutkan, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan, ya. Maka kita oleh Rasulullah SAW dianjurkan, dicontohkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda beliau SAW, "Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kamu sekalian malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun terjadinya malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil lebih memungkinkan, ya, daripada di malam-malam genap. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Ya. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil, ya, fil witri, ya. Beliau SAW menyebutkan fil witri di malam ganjil, ya, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW bahkan beliau SAW makin serius, makin mantap, makin semangat ibadahnya di 10 hari yang terakhir. Kalau kita mungkin di 10 hari terakhir biasanya napa nggih, Bu? Ibu-ibu nek pun 10 terakhir pun tanggal likuran badhe badah biasanya napa, Bu? Perpegan. Sing perpegan ora kur bakul klambi, ya. Tapi kabeh bakul, ya. Ya ini sih berkah, ya. Tapi jangan sampai apa namanya kenikmatan, keberkahan itu
melalaikan kita dari sesuatu hal yang lebih utama lagi, dari hal yang lebih besar lagi, yang lebih agung lagi pahalanya, yaitu adalah beribadah di 10 hari yang terakhir, di 10 malam yang terakhir, mencari malam Lailatul Qadar. Karena ibaratnya di 10 hari yang terakhir ini adalah ibarat final, ya, ibarat final. Kalau bal-balan liga ora, utuh nek liga kan skor ya, berarti kayak wingi Menpora. Nah, Piala Menpora. Jadi sistem gugur ya. Kalau udah kalah ya udah. Nah, ini ibarat kita di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir adalah babak final. Ya, ibarat Piala Dunia babak penyisihane atau seleksinya ketat banget ya. Negara kita timnas itu bola balik gagal ya. Bola balik gagal masuk pentas Piala Dunia. Ya. Nah, apalagi di 10 hari yang terakhir ini adalah babak final bagi kita kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ibaratnya final. Maka kalau orang yang lomba pelari ataupun pemain sepak bola, tim sepak bola di final, maka mereka akan sangat bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh, lebih serius, lebih temenanan, aja sampai kayak sing ganu-ganu ya, aja sampai menyepelekan, melalaikan. Dan juga Rasulullah SAW, hadis Nabi SAW ya, sunnah Nabi SAW yang telah dikabarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam yang terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang pripun? Ban-banan sing kenceng. Kados niku? Kok nggak ada yang jawab? Ngantuk ya? Membosankan ya? Mboten. Namine mengencangkan ikat pinggang niku maknane napa nggih Bapak Ibu? Hah? Mboten gabung, bukannya ambadina gabung nang omah. Jenenge gabung kok bareng, ya kan? Oh ya. Mengencangkan ikat pinggang itu apa? Yaitu beliau bersungguh-sungguh beribadah. Mengencangkan ini lebih mengoptimalkan, memaksimalkan ibadahnya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Kalau saya sendiri nggak kuat. Tadi malam jajal karo batir-batir nang kota ya. Melulah ya. Tapi ya wis jam 1 wis ora kuat lagi. Ini iklan gimana nih? Ya, iklan sudah jam aja gimana nih? Ada nggak? Ah, nggak ada. Masih no bre? Belum ada. Orang kuat temenan ya. Saya manusia akhir zaman ya, bukan manusia zaman para sahabat. Nggak kuat ya. Mungkin ada yang kuat mungkin ya, tapi biasanya siangnya mungkin tidur ya. Nah, kalau di negeri Arab katanya kalau siang aktivitas nggak ada ya, katanya di negeri Saudi katanya dari pagi sampai siang nggak ada aktivitas. Jadi dibalik hidupnya, kehidupan dunianya dibalik. Jadi meleknya bengi ya, awalnya pada merem ya. Itu dari kisah dari teman ya, cerita teman. Kalau malam-malam habis tarawih, malah taman-taman kota itu kebek pada jalan-jalan, pada plesir ya warga itu. Tapi kalau siang nggak ada orang, sepi, pada istirahat, entah itu tidur, entah itu ibadah baca Al-Quran ya. Nah, kalau di kita siangnya tetap jalan ya. Bahkan kadang-kadang saking semangatnya tetap berjalan melaksanakan aktivitas sampai apa? Puasane medot. Ya. Esuk-esuk melu sahur nang awan-awan nang pasar, nang terminal, mlebu maring warung sing ditutupi
Gorden. Sampai mana tadi ya? Ya. Adalah beliau SAW di akhir 10 hari, 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang itu apa? Memaksimalkan ibadahnya, ya. Full sholat malam semalam suntuk. Bahkan diriwayatkan kaki beliau sampai bengkak, ya, sampai bengkak. Kemudian wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Nah, ibadah semalam suntuk berarti otomatis malamnya hidup, ya, menghidupkan malam. Ya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istri-istrinya, ya. Istri-istrinya dibangunkan untuk ikut bersama-sama beribadah sholat malam semalam suntuk. Ya, itu adalah contoh suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir, ya. Makanya dari sini kembali ke tema, yaitu aja gumede, aja sombong, abong-abong lah wis dalamane rampung bubar, ya. Wis los lah, ya. Biasanya malah terbalik, ya. Ya, biasanya terbalik. Terawih semangat nang ngarep, nang tengah sofe mulai berkurang, ya. Sampai di hari-hari terakhir sesepe mungkin orang kebek, ya. Wal iyadu billah. Ini harusnya dibalik, ya. Ini bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya supaya kebudayaan ini, kebiasaan itu dibalik, ya. Ya, minimal kita seperti ini, ya, bermajelis, berdakwah, terus menyampaikan. Mudah-mudahan masyarakat kita, warga kita, tetangga kita bisa menjalankan seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya kan jam beda. Masih ada 10 menit. 10 menit? Ya. Ya, jadi jangan sombong, ya, jangan sombong dikira kita itu sudah puasa mau full, mau 30, mau selesai wis ayem, ya, kayemen. Dikira merasa sudah sholat taraweh dari awal hingga pertengahan, terus di akhir-akhir bolong-bolong. Alasannya lah sibuk. Ya nu urung gawe roti pak lah kepriwe, masa badhe ora ana pasitan, ya kan? Ibu-ibu misalkan, ya, saking sibuknya bikin roti, bikin ini, bikin itu, tarawih pada orang melu, ya. Bapak-bapak juga. Tapi kalau zaman sini insya Allah tidak, ya. Bapak-bapak napa? Ngolet fulus, ya. Tapi kalau malam kok ngolet fulusnya kok prai. Wis rambung istirahat. Ngolet fulusnya awan tok. Ya, awan tok, ya. Ya, itu diantara apa yang bisa saya sampaikan faedahnya, yaitu apa? Supaya kita mengencangkan ikat pinggang, supaya kita jangan meremehkan, melalaikan, mengesampingkan ibadah kita, ya. Ya minimalnya kalau nggak bisa menghidupkan semalam suntuk, minimalnya, ya, supaya kita dapat pahala ibadah semalam suntuk, satu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh, adik-adik, laki-laki, perempuan juga boleh, ya. Apa? Sholat isya berjamaah bersama imam, ya. Dilanjutkan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai salam, ya. Karena hadisnya disebutkan barang siapa sholat malam atau sholat tarawih bersama imam sampai salam, maka dicatat baginya pahala ibadah sholat semalam suntuk, ya. Habis isya terus tarawih, habis tarawih apa? Kalau misalkan nggak kuat, ya, boleh tidur nanti, tapi subuhnya apa? Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai bablas. Biasanya anggar wis bersahur, apa mana nggak sahurnya kekasihkan, ya. Adane bis 4:30, sahurnya nggak ada jam 12. Kekasihkan banget, yakin, ya. Atau jam 2, ya, dulu waktu saya kecil biasanya ya sahur jam 2, jam 3. Tapi sekarang setelah saya tahu tuntunan Nabi kita Muhammad SAW,
sahur yang bagus itu adalah menjelang mendekati waktu subuh, ya. Itu adalah sunnah, ya, yang udah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Makan sahur menjelang waktu subuh, ya. Nah, kalau menurut saya pas banget, ya. Selesai makan, terus adzan, udah langsung, ya. Gosok gigi, wudu, berangkat ke masjid. Pas banget, ya. Tapi anggar sahur jam loro, apa maning jam rolas, saya jamin bermaham langsung ngantuk, merem bablas lah subuh. Gini mboten? Kenyataan, Bu, Pak. Nate ngalami nggih? Ya, saya juga ngalami dulu, ya. Ternyata itu sunnah Nabi Muhammad SAW itu banyak kenikmatan, banyak faedah, banyak keuntungan, ya. Coba kalau kita sahurnya kekasihkan, mungkin apa namanya, bahan makanan sudah dicerna. Jadi sebagian bahan makanan kita, sari-sari makanan sudah diserap dalam tubuh kita, ya. Kemudian ketika tidur terbuang sia-sia. Tapi kalau sahurnya menjelang subuh, ya nggak sampai tidur, ya. Maka insya Allah sampai selesai subuh pun masih bergas, ya. Kalau bangunnya tidak kekasihkan, sahurnya tidak kekasihkan. Tapi kalau di 10 hari terakhir sanggup menghidupkan malam, tidak tidur untuk sholat tahajud, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau bagi yang bisa, ya, mutolaah, membahas kitab, membaca kitab, ya, membaca buku ilmu-ilmu agama, boleh, ya, karena membaca ilmu agama di dalamnya disebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan hadis Rasulullah SAW, maka itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema, dan yang kedua saya bisa jawab, ya. Kalau satu berkaitan dengan tema, kedua saya tidak bisa jawab, maka wallahu alam, nuwun sewu, mboten saged jawab. Begitu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.